Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lutfi Hakim di mata kuliah Telaah Materi Bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi Telaah Bahasa Arab MTS. Video ini didedikasikan untuk pemenuhan tugas saya di mata kuliah Telaah Materi Bahasa Arab. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar bahasa Arab di MTS dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pasti teman-teman penasaran apa itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang menitik beratkan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Apa itu yang dimaksud dengan bahasa asing? Bahasa asing adalah bahasa yang digunakan oleh orang asing di luar lingkungan masyarakat atau bangsa. Menurut Majid, di masa lalu yang tidak terlalu jauh, bahasa Arab memiliki peran dan kedudukan yang cukup penting. Jelas lebih penting dari yang ada sekarang. Pelajaran bahasa Arab sekarang mengalami kemajuan, bukan hanya untuk pemahaman agama saja, melainkan juga untuk komunikasi. Itu sejalan dengan standar isi bahasa Arab dalam kurikulum 2013, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memahami ajaran Islam. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang digunakan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik represif maupun produktif. Menurut Permenag Republik Indonesia tahun 2013, tujuan bahasa Arab MTS yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan ataupun tertulis yang mencangkup 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya untuk mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik memiliki wawasan budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Selanjutnya, menurut KMA 165, ruang lingkup bahasa Arab MTS meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan dan juga lingkungan. Sementara untuk alokasi waktu belajar di MTS dibagi menjadi 4. Yang pertama bisa menggunakan Prota, yang kedua bisa menggunakan Promes, yang ketiga bisa menggunakan silabus, dan yang keempat bisa berdasarkan RPP. Apa sih yang dimaksud dengan beban belajar? Beban belajar adalah keseluruhan kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Untuk di MTS
kelas 789 ada 48 jam dalam seminggu. Yang 1 jamnya itu 40 menit. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, apa makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar? Makna dari kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada tingkatan kelas atau program. Kemudian apa makna dari kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik guna menunjukkan siswa telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam aspek-aspek materi kelas 8, khususnya di kelas 8 karena saya dapat kelas 8 di tema Yaumiyatuna. Untuk materi kelas 8 yaitu ada as-sa'ah, Yaumiyatuna fi madrasah, Yaumiyatuna fi bait, al-mihnah, kemudian al-la'ibun ar-riyadiyah, kemudian al-mihnah at-tibyah, kemudian at-tadawi. Pertanyaan selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi bahasa Arab MTS pada tema Yaumiyatuna pada KD 3 dari 3.3 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang mencangkup bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna, yang melibatkan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan struktur gramatikal dari jumlah ismiyah. Kemudian dari 3.4-nya yaitu menganalisis gagasan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari teks gramatikal, susunan teks gramatikal jumlah ismiyah. Dan untuk KD 4-nya di 4.3 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan struktur gramatikal jumlah ismiyah baik secara lisan maupun tulisan. Untuk 4.4-nya menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah. Nah, setelah belajar dari tema itu, siswa diharapkan bisa yang pertama, siswa mampu membedakan struktur teks dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kedua, siswa mengerti susunan gramatikal teks bahasa Arab secara linguistik. Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Arab, khususnya mendeskripsikan kegiatan sehari-hari di rumah. Itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.